Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billahi tsumma amma ba'd. Ayatuha at-talibat, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita melanjutkan pembahasan kita tentang pelajaran Nahwu Wadhih. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang mubtada dan khabar dan kesesuaian antara keduanya. Pada kesempatan sekarang ini kita juga masih membahas tentang mubtada dan khabar. Mubtada itu kalimat isim yang terletak di awal jumlah. Nah, mubtada membutuhkan khabar. Khabar itu menerangkan mubtada atau pelengkap mubtada. Nah, khabar yang seperti ini, an-namiru syarisun, al-kalbu alifun, an-najmu lami'un, dan seterusnya, at-tilmidhani hadirani, as-sayyidatu muhadzabatun, dan seterusnya. Ini semuanya jenis khobarnya adalah khobar mufrad. Kenapa dikatakan jenis khobar mufrad? Karena dia terdiri dari satu kata. An-namiru syarisun, al-battatu sabihatun, at-tilmidhani hadirani. Hadirani di sini jenis khabarnya adalah khabar mufrad. Meskipun bentuk kalimatnya dia adalah musanna, akan tetapi dia hanya satu kata saja. Itu namanya khabar mufrad. Jadi yang dimaksud dengan mufrad di sini, dia bukan jumlah atau juga bukan syibhu jumlah. Nah, setelah kita memahami ini, kita akan masuk ke dalam jenis khobar berikutnya, yaitu khabarul mubtada hina yakunu jumlatan aw shibha jumlatin. Berarti kita membahas tentang jenis khobar yang kedua. Jadi khobar itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama khobar mufrad pada pembahasan yang lalu. Kemudian yang kedua adalah khobar jumlah. Kemudian yang ketiga adalah khobar syibhu jumlah. Kita perhatikan contoh-contoh yang disebutkan oleh penulis. Al-harakatu tuqawwi al-'adlat. Al-harakatu, gerakan atau olahraga. Ini adalah kalimat isim yang terletak di awal jumlah. Kaidahnya, kalau ada kalimat isim yang terletak di awal jumlah, pasti jabatannya sebagai mubtada. Nah, kita lihat kata berikutnya atau setelahnya, tuqawwi. Tuqawwi ini adalah bentuk kalimat fi'il dari fi'il qawwa yuqawwi. Tuqawwi fi'il mudhari', menguatkan. Nah, tuqawwi di sini bentuknya adalah fi'il. Setiap fi'il pasti ada fa'il. Mana fa'ilnya? Adalah dhamirun mustatirun taqdiruhu hiya, yang kembali kepada kata al-harakatu. Nah, tuqawwi di sini ini adalah khobar. Jenis khobarnya adalah khobar jumlah. Khobar jumlah ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah khobar jumlah fi'liyah
yang terdiri dari fiil dan fa'il. Al-harakatu tuqawwi al-adlat. Al-adlat itu artinya otot-otot. Olahraga itu ya menguatkan otot-otot. Berikutnya, an-nazafatu tunashitu al-jisma. Kebersihan itu menyemangatkan tubuh atau menjadikan tubuh itu semangat. An-nazafatu mubtada, tunashitu khobar berupa fiil dari kata nasyata yunashitu. Ya, ini fiil ya. Nah, fiil di sini adalah khabar menjelaskan mubtada. Ya. Berikutnya, anta ata'ta al-amra. Engkau telah menuruti perintah, mentaati perintah. Anta mubtada, isim kan, isim dhamir yang terletak di awal jumlah. Kemudian berikutnya ata'ta fiil, berarti dia khabarnya. As-sulahfatu zahafat. As-sulahfatu mubtada, artinya sulahfah itu kura-kura, zahafat merangkak atau berjalan. Kura-kura itu berjalan. As-sulahfatu mubtada, zahafa ini fiil ya. Dia khobar untuk mubtada as-sulahfah. Ini bagian yang pertama ini ya. Ini yang pertama al-harakatu, an-nadhafatu, anta, as-sulahfatu ini mubtada, kemudian kata berikutnya berupa fiil tuqawwi, tunashitu, ata'ta, zahafat berupa fiil, berarti khabarnya jenisnya adalah khabar jumlah fi'liyah yang terdiri dari fiil dan fa'il. Kalau ini tuqawwi fi'il, fa'ilnya dhamirun mustatirun takdiruhu, hiya yang kembali kepada al-harakah. Tunashitu ini adalah fi'il, fa'ilnya sama, dhamirun mustatirun takdiruhu, hiya yang kembali kepada an-nadhafah. Ata'ta, ata'a fi'il, fa'ilnya ta. Zahafat juga sama, fi'il, fa'ilnya dhamirun mustatirun taqdiruhu hiya yang kembali kepada as-sulahfah. Jumlah dan khabar jumlah yang pertama yaitu khabar jumlah fi'liyah sudah selesai. Kita masuk kepada khabar jumlah berupa ismiyah ya. Kita lihat contoh yang disebutkan oleh penulis. Al-muhadzabu asdiqa'uhu katsiruna. Al-muhadzab orang yang terdidik, asdiqa'uhu teman-temannya, katsiruna banyak. Al-muhadzabu ini kalimat isim yang terletak di awal jumlah. Kaidahnya kalau ada isim yang terletak di awal kalimat berarti dia mubtada ya. Dan mubtada itu membutuhkan khobar. Mana khobarnya? Asdiqa'uhu saja orang terdidik itu teman-temannya. Kalimatnya belum sempurna. Katsiruna teman-temannya banyak. Orang terdidik itu atau berakhlak baik itu teman-temannya banyak. Mubtada menjadi jelas dengan dijelaskan oleh asdiqa'uhu katsiruna. Berarti asdiqa'uhu katsiruna di sini adalah khabar. Asdiqa'uhu isim, katsiruna juga isim. Nah, asdiqa'uhu di sini mubtada,
kathiruna khobar. Mubtada dan khobar ini ya, dia menjadi khobar berupa khobar jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Contoh berikutnya. Al-misbahu da'uhu syadidun. Lampu itu cahayanya syadidun, kuat atau terang. Al-misbahu mubtada, da'uhu ini mubtada, syadidun khabar. Mubtada yang kedua dan khabar di sini namanya khabar untuk al-misbah. Al-bintu jamaluha asyarafu. Anak perempuan kecil itu jamaluha, kecantikannya, asyarafu, berupa kehormatannya. Al-bintu mubtada, jamaluha ini mubtada yang kedua, asyarafu khabar. Mubtada yang kedua dan khabar ini jabatannya sebagai khabar untuk al-bintu. At-tujaru syi'aruhum as-sidqu. Para pedagang itu semboyan mereka atau slogan mereka as-sidqu, berupa kejujuran. At-tujaru ini mubtada, syi'aruhum mubtada yang kedua, as-sidqu khabar. Mubtada yang kedua dan khabar ini jabatannya sebagai khabar untuk at-tujaru. Kalau kita perhatikan ya, contoh khabar jumlah baik berupa khabar jumlah fi'liyah maupun khabar jumlah ismiyah ya, semuanya ada dhamir yang kembali kepada mubtada atau yang menghubungkan dengan mubtada. Nih, al-harakatu tuqawwi. Tuqawwi di sini ada dhamir yang kembali kepada al-harakah. An-nazafatu tunasyitu. Di sini ya ada dhamir yaitu fa'il yang kembali kepada an-nazafah. Anta atau ta di sini adalah anta. As-sulahfatu zahafat ada dhamirnya yang kembali kepada as-sulahfah. Kemudian di sini juga sama. Al-muhadzabu asdiqa'uhu kembali ke al-muhadzab. Da'uhu di sini kembali ke al-misbah. Jamaluha ini kembali kepada al-bintu. Syi'aruhum ini kembali kepada at-tujar. Tujar itu jamak dari tajir. Ya. Jadi khabar jumlah ya bisa menjadi khabar untuk mubtada, syaratnya harus ada apa? Robit atau dhamir yang kembali kepada mubtada. Tapi sekarang kita masuk kepada jenis khabar yang ketiga, yaitu khabar syibhu jumlah. Syibhu itu artinya menyerupai jumlah ya, karena dia terdiri dari lebih dari satu kata. Nih contoh-contohnya. Al-kitabu fil kimatri. Al-kitabu ini mubtada. Mubtada yang terletak di awal jumlah. Isim yang terletak di awal jumlah namanya mubtada. Fi ini mubtada. Fi ini huruf jar. Al-kimatri isim yang terletak huruf jar namanya isim majrur. Jar wa majrur di sini menjadi khabar untuk al-kitab. As-sarju kimatri artinya laci ya. Kitab itu berada di dalam laci. As-sarju alal farasi. Pelana itu di atas kuda. As-sarju mubtada, ala huruf jar, al-farasi isim majrur. Jar wa majrur ini menjadi khabar untuk mubtada as-sarju. Al-mataru minas sahabi. Hujan itu minas sahabi dari awan. Minas sahabi
min itu huruf jar, as-sahabi isim majrur, jar wa majrur menjadi khabar untuk al-matar. An-najatu fi sidqi, keselamatan itu ada dalam kejujuran. An-najatu mubtada, fi sidqi ini khabar dari huruf jar wa majrur. Contoh berikutnya, al-qantaratu fawqan nili, jembatan itu di atas sungai Nil. Al-qantaratu ini mubtada, fawqa ini isim dhorof makan ya. Ini khobar, an-nili di sini mudhafun ilaih, fawqa berarti dia mudhaf, nili mudhafun ilaih ya. Fawqa di sini khobar berupa dhorof. Al-mutanazzahu amama al-baiti, tempat refreshing atau rekreasi di depan rumah. Amama di sini khobar untuk mubtada al-munazzahu. As-sa'atu tahtal wisadati, ya. Jam itu di bawah bantal, tahta. Ar-rahatu ba'da ta'abi, ya. Istirahat itu setelah berlelah-lelahan atau capek. Fauqa, amama, tahta, ba'da di sini semuanya khobar berupa dzaraf. Ya. Jadi kesimpulannya, syibu jumlah itu ada dua, atau yang pertama terdiri dari jar wa majrur, kemudian yang kedua berupa dzaraf. Tab nanti disambung dengan kaidah pada video kaidah yang disebutkan oleh mu'allif. Nah, al-qawaid. Kama yakunu khabarul mubtada mufradan, sebagaimana bentuk khabar itu ada yang berupa khabar mufrad, yakunu jumlatan fi'liyatan, juga ada khabar yang bentuknya berupa jumlah fi'liyah, atau jumlatan ismiyatan, atau bentuk khabarnya ada juga yang bentuknya adalah khabar jumlah ismiyah, atau syibha jumlatin, atau bentuk khabarnya ada juga yang berupa khabar syibhu jumlah. Apa itu syibhu jumlah? Ay dzarfan aw jaran wa majruran. Syibhu jumlah itu berupa isim dzaraf atau jar wa majrur, huruf-huruf jar dan isim yang terletak setelahnya, yaitu isim majrur. Kaidah berikutnya, yajibu an tashtamila jumlatul khabari ala dhamirin yarbituha bil mubtada. Wajib mengandung khabar jumlah, maksudnya khabar jumlah itu wajib mengandung dhamir, ya, atau memiliki dhamir yarbituha bil mubtada, yang menghubungkan dengan mubtada. Jadi untuk jenis khabar jumlah, baik jumlah ismiyah maupun fi'liyah, harus ada dhamir yang kembali atau menghubungkan dengan mubtada. Kita lihat contoh-contohnya lagi, ya. Al-harakatu tuqawwi. Di sini fi'ilnya tuqawwi, fa'ilnya dhamirun mustatirun takdiruhu hiya, yang kembali kepada al-harakah. Kemudian tunasyitu di sini fi'il, fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu hiya, kembali kepada an-nadhafah sebagai mubtada. Atau ta di sini, ya, ini anta. As-sulahfah zahafat di sini fi'il, fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu hiya, yang kembali kepada as-sulahfah.
Di sini al-muhadzabu asdiqa'uhu, kembali ke al-muhadzab. Al-misbahu da'uhu, kembali ke al-misbah. Al-bintu jamaluha, ini kembali ke al-bins. At-tujaru syi'aruhum hum, kembali ke at-tujar. Tujar jamak dari tajir. Jadi untuk khabar jumlah ya harus disyaratkan jumlah itu bisa menjadi khabar, harus ada dhamir yang kembali kepada mubtada. Ya, kita lihat anwa'ul khabar, ini penjelas apa yang disebutkan oleh penulis, ya. Jenis-jenis khabar, yang pertama khabar mufrad. Yang dimaksud dengan mufrad di sini dia bukan jumlah atau juga bukan syibhu jumlah. Ya. Pokoknya terdiri dari satu kata. Meskipun satu katanya berupa musanna atau jamak, dia tetap khabar mufrad. Nah, khabar jumlah, ada khabar jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Ada juga jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khabar. Kemudian syibul jumlah, khabar syibul jumlah ini ya terdiri dari jar wa majrur dan az-zarfu atau isim dhorof. Tuh contoh-contohnya ini juga memperjelas nih. At-talibu mujtahidun. Mujtahidun, at-talibu mubtada, mujtahidun khabar. Satu kata berarti khabar mufrad. At-talibani mujtahidani. At-talibani mubtada, mujtahidani ini khabar. Satu kata berarti khabar mufrad meskipun bentuk kalimatnya adalah musanna. At-tullabu mujtahiduna. At-tullabu mubtada, mujtahiduna di sini khabar, dia satu kata berarti khabar mufrad meskipun bentuknya adalah jamak. At-talibu yajtahidu, ya, siswa itu bersungguh-sungguh. Yajtahid ini fi'il, ijtahada yajtahidu berarti dia khabarnya berupa khabar jumlah fi'liyah. At-talibu ijtihaduhu kabirun. Ijtihaduhu ini mubtada yang kedua, kabirun khabar. Mubtada dan khabar ini namanya khabar jumlah ismiyah. At-talibu fil fasli. At-talibu mubtada, fil fasli ini khabar ya jar wa majrur. At-talibu khalfal babi. Khalfa di sini isim dhorof, al-babi ini mudhofun ilaih, berarti jar wa majrur dan isim dhorof ini menjadi khabar, namanya khabar syibhu jumlah. Demikian keterangan yang dapat Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh antunna semuanya. Ya, kalau ada yang sesuatu yang belum dipahami bisa diskusikan di kesempatan yang baik ini. Barakallahu fikunna jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.